Kali ini saya Otomen dan Aom mampir ke X-Bus Station, workshop khusus menangani turbo diesel dari mulai perawatan untuk mobil harian sampai kepada upgrade untuk keperluan harian atau yang suka kecepatan ya. Ngebut lah, yang suka ngebut. Mm. Nah, kayak apa atau seperti apa sih sebenarnya X-Bus ini? Kita akan ngobrol bareng Pemiliknya. Oke? Halo men semua, kali ini gue ditemani dua orang ya, dan tentunya ahli-ahli otomotif. Yang pertama pasti nggak asing lagi, namanya Otomen. Selain sering muncul di TV, sering juga muncul di YouTube ya. Yang kedua ini bisa dibilang X-Busman, namanya Om Andri atau kita biasa panggil Mas Andri. Ini ahlinya turbo. Jadi dari mulai servis harian, upgrade turbo, sampai menganalisanya dia jagonya. Nah, Om, Ya. gue tanya dulu nih. Ya. Mas Andri, boleh dibilang workshop nih ya? Iya. Workshopnya ini kan namanya X-Bus Bus. Station, iya. X-Bus Station. Spesialisasinya turbo. Begitu, bener nggak? Sebenarnya sih bengkel saya bengkel harian lah, bengkel biasa umum kayak yang lain gitu. Kebetulan kita suka berhubungan dengan turbo, jadinya saya bikin X-Bus karena kan turbo itu berhubungan dengan bus. Oke, apakah Mas Andri dari dulu meskipun itu harian berkutatnya hanya di turbo atau yang lain juga? Enggak sih, sebenarnya karena trend in-nya sekarang lagi di turbo, jadi bus sebenarnya kita umum lah, bengkel umum apapun kita kerjakan, dari servis harian, ganti oli, tune up gitu. Lebih-lebih yang mesinnya turbo. Kebetulan customernya ada datang dengan keluhan turbo, ya ada satu persatu kita ya layanin, ya akhirnya jadi X-Bus ya, begitu. Mas Andri, gue ada kerusakan ini nih, atau mau servis turbo atau apapun namanya, bisa dong untuk Bisa, mobil standar? Bisa. Bensin dan diesel? Bensin dan diesel bisa. Bensin dan diesel bisa? Bisa. Oke. Itu juga Pak, tergantung kesediaan dari spare part turbo tersebut gitu. Oke. Kan nggak semuanya turbo itu ada spare partnya. Kita misalkan, oh ini ada keluhan turbo ini nih, kita cari dulu nih partnya, ini ada spare partnya nggak? Kalau kita ada spare partnya kita bisa benerin gitu. Oke. Berarti servis, perbaikan, dan upgrade Ya. gitu. Om, gimana Om? Kalau yang biasa dirasakan oleh pemakai harian itu biasanya di turbo di apanya tuh, Mas? Biasanya Kerusakan lah maksudnya. Kerusakannya itu. keluhannya kadang-kadang ada konsumen yang turbonya bocor misalkan gitu. Bocor itu ininya apa tuh, Mas? Gejalanya tuh. Gejalanya ada oli-oli keluar dari turbonya dia itu, ya mungkin dari seal-sealnya yang bocor atau gimana, ya kita cari spare partnya kita benerin. Dari gitu. asap knalpotnya keluar asap putih atau gimana, Mas? Biasanya keluar asap putih Pak. Keluar asap putih karena olinya kebakar dari knalpot itu keluar ke knalpot putih. Oh, biasanya. itu cirinya. Jadi Cirinya itu. kalau di mobil kita, mobil diesel ataupun bensin memakai turbo, terus keluar asap putih itu jangan berpikir kita mesinnya yang rusak ya. Iya, jangan berpikir Bukan ring sehernya belum atau tentu ring sehernya rusak gitu. Mungkin seal turbonya bocor Iya. gitu. Terus dalam keseharian nih Mas ya, gejalanya turbonya kita bermasalah itu tenaganya jadi ngedrop atau gimana Mas? Bisa dari tenaganya ngedrop atau ngebul terlalu banyak gitu ya. Bisa dari ciri-cirinya dari situ bisa. Misalkan ada bunyi-bunyi aneh, misalkan kalau turbo udah nggak balance itu kan dia kan bunyi gitu ya. Asnya udah nggak balance itu, jadi udah nggak seimbang, jadi kita harus perbaiki gitu. Kalau kita dalam keseharian kan bunyi sing gitu ya, kita kan bangga wah turbonya bekerja. Itu sebenarnya bagus atau yang tadi yang seperti yang dibilang itu? Ada dua kemungkinan sih Pak. Iya. Memang karakter turbonya dia bunyi, jerit gitu ya. dalam keadaan Ada normal ini ya, dia bersiul, kayak bersiul. memang ada karakter turbonya seperti itu. Biasanya sih turbo performance ya, turbo racing biasanya memang ada bunyinya. Iya. Kalau misalkan turbo itu standar, tapi ada bunyi, itu berarti ada bermasalah gitu. Oh, sebenarnya aslinya mah kalau standar itu nggak ada siulan kayak gitu ya? Nggak ada. Kalau filternya dibuka mungkin ya baru keluar suara. Kalau filter dibuka ya sedotan anginnya kedengeran memang. Oh, tapi nggak ada siulan itu. Nah, Mas,
Tadi kan si Aong udah ngomong tuh keluhan apa segala macam. Ini kebetulan dia punya turbo, jebol apa Iya, rusak jebol. ya? Jadi Nah. kalau digas itu keluar asap putih, Mas. Nah, boleh kan Mas dia Boleh. tunjukin kira-kira model kerusakan apa nih yang kayak gini gitu? Iya, boleh. Mana Om? Gua ambil dulu ya. Ya, Ini punya Mitsubishi Strada, Mas. Oh iya. Tahun Mitsubishi Strada. tua 2500 cc yang L200. ya? L200 ya. Belum Triton, sebelum Triton. Ini kalau dilihat ya, kan di belakang ini olinya udah banyak nih Mas. Iya. Berarti ada seal turbo yang bocor biasanya Mas dari sini. oli bocor di sini Heeh. itu penyebabnya apa? Apa hanya karena seal, Heeh. usia pakai, Heeh. bahan bakar atau apa? Biasanya dari ini Mas, perawatan dia ganti oli. Oke. Kalau dia rutin atau pemakaian dia normal, harusnya dia aman-aman aja. Kalau dia jarang ganti oli, terusnya buat kebut-kebutan pasti bocor gitu loh Mas. Nah, kalau standar tadi Mas bilang aman-aman aja, berarti tetap aja sih seal-nya ada umurnya kan? Betul, ada umurnya. Nah, itu berapa lama kira-kira? Kalau ini kita ngomong pemakaian normal nih. Pemakaian normal ya. Pemakaian normal kan berarti dia kerjanya normal, nggak dipaksa, nggak buat kebut-kebutan. Tapi kan tetap tadi yang saya bilang seal itu ada umurnya kan. Nah, kira-kira berapa lama tuh? Kadang-kadang waktunya itu kita tidak bisa pastiin Pak. Soalnya kan dari pabrik ini dia masih normal atau cacat produksi kan kita nggak tahu kan gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan kita pakai tiba-tiba 2 bulan dia bocor, berarti kan kita ngomong turbo baru 2 bulan bocor gitu misalkan, itu kan berarti kan ada cacat produksi dari pabrik misalnya. Kelihatan Mas dari sini-sininya kalau ada kebocoran. Atau Ada. gimana? Contohnya ini Pak, kan dia olinya bocor ya. Harusnya dia kering. Nah, ketika ini kepasang komplit nih, Hmm? secara visual kelihatan nggak ada oli bahwa itu ada kebocoran gitu. Biasanya kan kalau ini kan di belakangnya ini dia ke knalpot, ke Iya. downpipe. Jadi kan dia ketutupan. Paling nanti kelihatannya asap putih. Oke. Karena dia panas di sini, ada olinya sedikit-sedikit kebakar, jadinya asap putih. Artinya secara visual ketika ini di mesin belum tentu kelihatan ada rebusan oli di sini ya. Betul. Belum tentu ininya ada Becek. ada becek oli, tapi kan dia ketutupan downpipe. Akhirnya kita lihat di knalpot, ada Yang asap pasti putih. di knalpot Di deh. knalpot. Nah, itu asap putih itu belum tentu dari ring sehernya kena, belum tentu. Bisa dari seal turbonya ini ada rembes gitu. Nah, Mas, kalau untuk pemakai harian kan pasti penasaran nih ya. Yang diganti apa aja? Tadi kan seal atau busingnya ya. Busingnya. Itu pasti penasaran kan pemirsa itu. Berapa sih biayanya katanya. Kalau kita lihat di online kan ya, murah-murah tuh biayanya kalau kita beli kitnya aja. Itu apakah menjamin kuat lama atau lebih baik gimana gitu Mas biar awet? Kadang-kadang kit yang dijual di pasaran itu mungkin aftermarket. Iya. Dia misalkan nggak sesuai OEM mobil gitu. Kalau saya lebih suka saya ganti satu cartridge utuh ini Mas. Iya. Karena itu udah dari setel dari pabrik, bukannya kita bongkar lagi manual gitu ya. Cartridge itu berarti udah dapat baling-balingnya kiri Semuanya. kanan ya? Iya, udah dapat Kipasnya depan dan ini Kipas belakang. Udah dirakit dari sana Mas Sudah ya? dirakit. Jadi kita tinggal copot ini, ganti satu itu, Satu kita rakit SI lagi. ya? Satu SI udah kita rakit lagi. Jadi kemungkinan salah dalam pemasangan itu sedikit ya? Iya, betul. Terus satu lagi Mas, kita sebagai pemakai mobil harian gitu ya, supaya turbo kita awet itu gimana pakainya Mas? Kita harus ganti oli, jangan terlalu lama, rutin lah ya. Misalkan kalau diesel per 5.000 boleh. Terus misalnya air juga harus dijaga, jangan sampai overheat kan begitu. Terus misalnya kekuatan turbonya ini, misalkan untuk harian, untuk diesel sih rata-rata 3.000 sampai 4.000 RPM gitu ya. Jangan terlalu Jangan over RPM. Over RPM begitu. Mobil kan beberapa udah dipasangin turbo timer ya. Supaya ketika kita mau matiin mesin kan dia ada jeda. Nah kalau kita nggak dipasangin di mobilnya misalkan, ada yang nggak suka pasang turbo timer itu lebih baik kalau kita mau matiin itu, kira-kira kita tunggu atau gimana? Kita tunggu. Boleh, misalkan tunggu 10 detik atau berapa gitu ya. Atau kadang-kadang biasanya kalau habis jalan jauh, misalkan keluar kota gitu ya. Kalau kita berhenti di tempat istirahat
nggak langsung matiin gitu, kita masih stasioner Stasioner gitu. dulu. Kalau untuk di dalam kota sih nggak perlu seperti itu saya bilang sih, langsung nggak apa-apa, kecuali yang untuk habis jalan jauh aja. Oh, karena dalam kota kan cenderung RPM-nya juga nggak tinggi ya, Iya. habis stop and go itu ya. Betul. Iya. Sejauh mana sih turbo standar ini bisa dioptimalkan gitu? Apakah bisa aja dinaikin busnya atau dengan cara dia tetap standar tapi kalau pipingnya dibenerin naik juga tuh Juga. ininya gimana Mas? Sebenarnya gini, untuk turbo standar ini sebenarnya sudah cukup kuat. Oke. Nah, cuman karena keinginan konsumen itu, oh saya mau lebih gitu, misalkan gitu. Bisa aja dengan proses remap ya. Sekarang kan ada remap ECU kan gitu kan, untuk setting busnya supaya lebih naik. Tapi itu kebetulan harus mobil-mobil yang sudah Common 2010 ke atas sih ya common rail, jadi udah pakai ECU. Yang dieselnya ECU juga, Dieselnya udah pakai ECU, bukannya seperti apa yang masih Panther Panther gitu. gitu kan, dia Kayak nggak mobil pakai lo ECU, gitu. dia nggak bisa. Strada nggak ada ya. Bisa aja. Ya, artinya si mesin pun udah, support di ECU setel gitu. sama komputer Iya, gitu di kan. setel komputer kita bisa lebih memaksimalkan busnya lewat remap misalkan gitu. Si Remap ECU. otaknya nih dibenerin dulu nih Betul. otaknya. Sebelum misalkan nih udah di remap nggak puas, akhirnya dia gedein turbo gitu, upgrade turbo gitu. Kalau Itu step kebalik selanjutnya. gimana Mas? Resikonya artinya gini, Ah, gua nggak misal nih, gua nggak mau remap ah, gitu. Gua pingin upgrade Gedein turbo, turbo. hardcore-nya aja hardcore-nya aja. sama piping misalnya. Itu berpengaruh nggak sih? Pengaruh sekarang. Untuk sekarang gini, misalkan kita karena mobil sekarang pakainya semua pengaturan lewat ECU, misalkan kita gedein turbo tanpa Atur ECU atur misalnya. ECU-nya, itu jadinya juga nggak maksimal. Karena si ECU ngebacanya masih turbo standar. Masih turbo standar dia bacanya. Jadi mesti ada penyesuaian di ECU tersebut gitu. Oh iya Mas, ngomongin ECU nih ya. Kalau kita udah ganti turbo begini, ECU-nya masih ECU standar cukup di remap atau ganti ECU Mas? Masih standar bisa di remap bisa, atau ditambah semacam piggyback gitu, semacam piggyback yang sekarang kan ada Unichip, ada Mosmac, itu masih bisa. Remap itu nggak hanya untuk memajukan memundurkan semprotan Mas ya, tapi membesarkan volume semprotan bahan bakar itu ya. Iya, remap tuh kadang-kadang dia bisa ngatur udara, campuran udara dan air gitu, air ratio gitu ya. Jadi kalau turbonya digedein kan otomatis udaranya lebih besar. Jadi dia mesti penyesuaian di fuelnya. Itu kayak nozzle-nya kayak gitu diganti nggak Mas? Nggak, masih pakai nozzle standar masih ya? bisa. Masih bisa. Kan banyak nih orang dipasangin intercooler ya. Kalau kita pasang intercooler kan otomatis pipanya kan lebih membesar, istilahnya ada ruang lebih gitu ya. Turbonya harus ganti atau gimana Mas? Nah, sebenarnya tergantung kapasitas mobil itu ya. Misalkan memang udara dingin itu menambah performa mobil. Dengan di turbo ini udaranya lebih dingin, performa pasti ada plus minusnya. Ada plus minusnya antara penambahan alat atau harus di remap lagi ECU-nya atau ditambah piggyback begitu Mas. Jadi perlu penyesuaian di ECU tetap gitu loh. Ini kayak 1 KD Mas, misalkan kijang diesel yang lama ya. Sebelum reborn itu kan belum ada intercoolernya. Iya. Kita pasangin intercooler tuh. Yang jadi pertanyaan itu maksimal nggak udaranya itu? Jangan-jangan malah jadi busnya kurang gitu Mas. Untuk ini ya, untuk apa? Contohnya Innova Atau Fortuner lama nih. Fortuner lama itu tetap karena dia udah common rail pakai ECU, jadi misalkan kita tambahin intercooler berarti kan dapat hawa adem lebih gitu. Jadi tetap harus disetting ECU-nya supaya maksimal gitu. Oh gitu ya. Contoh ya, ada orang punya mobil standar, terus dia datang ke sini, Mas, gue pengen upgrade mobil gue. Apa yang pertama kali Mas Andri sarankan? Jadi kita lihat dulu mobilnya, apakah mobil ini kotor atau enggak, gitu kan. Jadi kita bisa lakukan pembersihan dulu, misalkan purging ataupun ganti oli gitu. Throttle-nya kita bersihkan gitu. Jadi basicnya itu sebenarnya. Jadi mobilnya ini Kondisi kotor apa mesinnya dulu ya? Kondisi mobilnya bagaimana? Oke. Jadi kita nggak usah mikirin hardware-nya yang lain, jadi kita bersihkan dulu aja mobilnya gitu loh. Dengan tune up, purging, bersihkan throttle, seperti itu. Nah, si konsumen nanya lagi, itu udah semua. Saya pingin yang tadi, mau upgrade. Upgrade. Turbonya dulu, atau remap dulu.
Nah, kalau untuk saran saya yang lebih sederhana remap ya. Oke. Sebelum dia ganti ke hardware gitu loh. Oh, Misalkan mobilnya sudah bersih, ya tahap selanjutnya kita remap gitu, misalkan ECU-nya. jadi softwarenya aja dulu kita benerin ya. Softwarenya kita Baru benerin dulu. si hardwarenya. Baru misalkan masih merasa kurang ya hardwarenya di-upgrade, misalkan penambahan piggyback itu selanjutnya ke situ. Oke. Tadi udah turbo segala macem, sekarang bahan bakar nih.